Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Mardiansyah. Nomor induk mahasiswa saya 180201010. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Saya di sini ingin menyampaikan sistem informasi, organisasi, dan strategi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa yang dimaksud dengan organisasi dan sistem informasi? Sistem informasi dan organisasi saling memengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat bersamaan, organisasi harus waspada, sekaligus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Organisasi adalah struktur sosial formal, stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan hasil. Definisi teknis ini berfokus pada 3 elemen dari organisasi. Modal dan tenaga kerja sebagai faktor utama yang disediakan lingkungan. Organisasi perusahaan merubah input tersebut ke dalam bentuk barang ataupun jasa melalui fungsi produksi. Barang dan jasa ini dikonsumsi oleh lingkungan, dan lingkungan sebagai timbal baliknya. Lingkungan akan menyediakan kembali faktor produksi tersebut. Sebuah organisasi lebih stabil ketimbang kelompok informal lainnya, seperti kelompok teman-teman yang bertemu setiap hari Jumat untuk makan siang dalam hal ketahanan dan rutinitas. Ciri-ciri organisasi. Seluruh organisasi modern memiliki karakteristik tertentu. Birokrasi mereka mengatur dengan jelas pembagian tenaga kerja dan spesialisasi. Organisasi menyusun spesialisasi dalam sebuah hierarki kewenangan, di mana setiap orang bertanggung jawab pada seseorang dan kewenangan seseorang dibatasi dalam tindakan-tindakan spesifik yang diatur oleh peraturan abstrak atau prosedur. Peraturan ini membuat sistem pengambilan keputusan yang berimbang dan universal. Organisasi mencoba untuk mempekerjakan dan mempromosikan pekerja berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalitas. Organisasi terfokus pada prinsip efisiensi, rutinitas, dan proses bisnis. Seluruh organisasi termasuk organisasi bisnis menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu karena individu-individu di dalam perusahaan mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Rutinitas terkadang disebut prosedur operasi standar atau Standard Operating Procedures (SOP). Adalah peraturan yang tepat dan praktis yang telah dikembangkan agar sesuai dengan semua situasi yang diharapkan. Ketika pekerja mempelajari rutinitas ini, mereka sangat menjadi produktif dan efisien, serta perusahaan dapat menekan biaya lembur sambil meningkatkan efisiensi. Politik organisasi. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda-beda dengan spesialisasi kepentingan dan perspektif yang berbeda. Akibatnya mereka secara alami memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya, penghargaan, dan sanksi harus didistribusikan. Mengelola transisi strategis. Mengadopsi sistem strategi seperti yang dijelaskan ini mensyaratkan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, serta proses bisnis. Perubahan sosial teknis tersebut mempengaruhi elemen sosial maupun elemen teknik dalam suatu perusahaan yang dapat dianggap sebagai transisi strategis. Pergerakan antar tingkatan di dalam sistem sosioteknis. Perubahan semacam itu seringkali memerlukan peleburan batasan-batasan di dalam organisasi antara eksternal dengan internal. Pemasok dan pelanggan menjadi tukang terhubung erat dan memungkinkan untuk saling berbagi tanggung jawab.
Manajer mungkin perlu untuk merancang proses bisnis yang baru untuk mengkoordinasikan aktivitas perusahaannya dengan para pelanggan, pemasok, dan organisasi lainnya. Saya rasa cukup itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.